kerjasama antara pihak mall dengan instansi terkait atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Oh iya, Iya. tadi Pak, beberapa waktu yang lalu Iya. kami dipanggil dari anggota dewan Iya. di DPRD tanggal suratnya. Nah, pada saat itu Iya. kurang lebih intinya kami dipanggil untuk bagaimana situasi dan kondisi di bawah terowongan, parkir terowongan yang seharusnya kan menjadi naungan Dishub atau PD Parkir. Nah, kami diberikan saat itu waktu untuk menetapkan bahwa, jadi kami bilang bahwa kami tidak ada kewenangan sama sekali untuk di area luar pagar untuk daerah bawah parkir ini, di bawah terowongan ini. Nah, dan informasinya kami diwanti-wanti, mungkin di media sosial juga sudah berseliweran, kami diwanti-wanti untuk menutup akses di area tersebut kalau masih berlangsung seperti itu. Jadi kami tidak ada kewenangan. Jadi terkait tanda larang yang dipasang itu, apakah memang ada pengetahuan dari pihak mall atau Oh, tidak ada. Kalau itu kan dari Dishub. Dari sudah lama sekali itu yang tanda larang itu, yang plang tanda larang itu dari Dishub. Iya. Jadi Pak, waktu kita dipanggil dengan anggota dewan, terus anggota dewan gimana Pak? Itu saya menyuruh menutup kalau tidak ada tindak lanjut dari Terus berapa orang yang dipanggil? Apakah terkait Dishub dengan PD Parkir juga ada di pada saat pemanggilan itu? PD Parkir kan tidak tahu yang jelasnya, kami dipanggil pada saat itu dengan Mall Panakukang. Anggota dewan di mana ini? Di DPRD atau apa? DPRD Kota. DPRD Kota. Komisi. Pada saat rapat itu Pak, apakah pihak apa saja yang hadir? Iya. Dari instansi mana Kebetulan saja? bukan saya yang ikut pada saat itu, ada namanya Pak Arafat dan Pihak mungkin mall itu? ya dari pihak yang mewakili kami. Dan Ini bagian apa Pak? Markom, marketing komunikasi. Tapi hampir sama sih. Iya Pak, pesawat tadi Pak Pak Raf ini ada bagaimana kita mau sih diambil keterangannya sih Pak Raf. Untuk misi-misinya gimana arahnya anggota dewan setelah ada penutupan kayak begini di depan lahan NP ya. Terus anggota dewan yang dimaksud itu Pak, oknumnya dengan atau instansi mana? Komisi mana? Nah itu nih Bagiannya saya yang bilang anggota tadi, dewan. tunggu Pak Rapat karena bukan saya yang pergi. Kalau di DPR kota kan banyak anggota dewan di sini banyak yang menduduki. Apakah memang Jadi mungkin anggota bisa dewan di yang memang- searching juga di Google itu Pak, yang pertemuan itu. Kapan pertemuan itu? Ini kalau diserbu begini kita tidak tahu ini, tahu menau ini. Kalau kita Pak bagian apa ini? Saya apa? yang lebih jelas Saya ini operasional. kita mau juga ketemu dengan Pak Raf nih. Yang dilakukan pada pen ya. Ini bersama. Iya. Ini kami dari rekan media. Iya. Konfirmasi, Iya. konfirmasi. Kalau kami Ya, saya tugasku memang melayani apa yang menjadi kami permasalahan di konfirmasi lapangan. sama tim. Iya. Jadi begini Pak Kadip, Iya. yang kami pertama mau pertanyakan terkait dengan pemasangan tanda larang di salah satu titik lahan parkir itu yang dinilai tebang pilih menurut dari para jukir. Nah, kedua, tanda larang yang dipasang itu berbeda dari tanda larang yang lainnya. Apakah itu memang produk dari Dishub tanda larang yang dipasang di bawah terowongan Mall Panakukang ataukah bagaimana? Iya. Tadi ini. Baik. Terima kasih atas kunjungan kita ke sini mengklarifikasi apa yang persoalan yang dibawa. Siap. Jadi semua produk-produk dinas perhubungan terkait dengan rambu itu ada memang bidangnya masing-masing. Ya, jadi bukan satu bidang di sini. Jadi yang membidangi terkait dengan rambu, perlengkapan jalan, baik itu yang menempel di aspal maupun yang terpasang di atas, itu bukan kewenangan kami, ada di
bidang perlengkapan. Perlengkapan itu apa ke pihak disub atau Disub. Jadi kan di sini ada 4 bidang. Oh gitu. Di sini ada 4 bidang, bidang rekayasa lalu lintas, Siap. bidang lalin, itu yang ada di jalan mengatur lalu lintas. Siap. Nah, kemudian ada bidang angkutan. Jadi angkutan itu yang ada komposi bis listrik, Siap. yang angkutan anak sekolah. Siap. Nah, kemudian bidang perlengkapan jalan. Bidang perlengkapan jalan itu membidangi semua rambu, marka, itu Siap. satu bidang. Nah, terkait pertanyaan kita, mungkin pertanyaan kita ini ditujukan kepada bidang perlengkapan jalan terkait dengan rambu, itu produk perhubungan apa bukan, itu di bidang perlengkapan jalan. Kalau terkait dengan tadi pertanyaan kita Siap. terkait dengan penertiban, bukan eksekusi. Kalau eksekusi itu lahan. Terkait dengan penertiban yang ada di bawah Terogan, itu sudah melalui kajian, sudah melalui SOP, sesuai dengan SOP yang ada. Kita rapat bersama dengan stakeholder yang terlibat di situ. Jadi di bawah Terogan ini tidak boleh ada parkir di situ. Itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, sudah sesuai dengan undang-undang bahwa terowongan itu tidak boleh parkir di bawahnya. Kami sudah berupaya untuk menyampaikan kepada kepolisian bahwasanya ini terowongan Pak bagaimana, karena di situ ada parkir. Sudah berkoordinasi dengan kementerian bahwasanya tidak boleh dilegalkan bahwa ada parkir di bawah terowongan. Apalagi kalau ada rambu, tak boleh sama sekali. Nah, rambu ini itu menandakan bahwa di situ adalah bukan titik parkir. Yang mengatakan titik parkir itu keliru. Ya, yang mengatakan itu disebut titik parkir itu keliru. Karena yang dikatakan titik parkir itu yang tidak ada rambu. Tidak ada rambu parkir seperti itu. Jadi begini ya, Iya. ini kan beberapa masyarakat atau beberapa sumber bahwasanya pemasangan kendaraan yang biasa diperlakukan itu dinilai tebang pilih yang berpotensi macet malah tidak dipasangkan kendaraan. Itu menurut kami bagaimana? Yang mengambil akses Ya, jalan. padahal semua kan melanggar bahu jalan. Ya. Diduga melanggar juga undang-undang lalu lintas, Ya. menggunakan bahu jalan. Ya. Nah, itu bagaimana tindakan dari Pak Kabit? Apakah Pak Kabit melakukan upaya untuk keseluruhan dipasang karena larang ataukah memang pilih-pilih? Oh tidak. Seperti Jadi pemasangan rambu lalu lintas itu, rambu larangan parkir Siap. itu kan saya sudah bilang tadi ada satu bidang yang membidangi terkait dengan pemasangan rambu. Tapi pemasangan rambu itu bukan bukan ujuk-ujuk langsung dipasang rambu, melalui kajian. Jadi ada tim kajiannya. Ada yang bertugas memang konsultan untuk membuat kajian dulu. Tapi memang Apakah di situ layak atau tidak dipasang? Tapi kalau mau dipercaya apa yang bukan lama nanti nak percaya gitu. Suara hatinya minta ini. Suara hati ini. menurut Pak Kabit bagaimana realisasi kemanusiaannya? Karena kan kita orang yang juga ini kan tinggal mana. Saya kalau lebar mau bicara, Tangan saya tidak ada. saya bisa bertanggungjawabkan. Ini beliau. Karena apalagi kan Kita memborong apa? Sekarang itu, sekarang kalau itu saya langsung nih. angkatan pemersatu ini ke catat. Langsung di Iya. Tapi kita juga mendukung di sini, Pak Kabit. Kita Kami mendukung. apapun yang keputusannya beliau. Kipilangnya itu Sekarang saya sekarang tidak itu pernah mau. keputusan dari Pak Wali. Pokoknya saya dukung. Apapun keputusannya Pak Wali, saya dukung. Iya. sekarang itu ya kita Ini suara hati dia ini. Bukan bilang mereka. Nah kami juga turun di lapangan memang kubu Nah, situ iya. tempat. Isal nenai ronang kalau ngajin kupacini kan sekali Wali betul-betul nih kalau ngerona jingal dan di sana itu anaknya 2 tahun 3 tahun. bagaimana menurut kita? Iya, karena ditolong, kan ditolong diperhatikan. Masuk menjadi ketua RT, ada jalan untuk. Iya, nanti kita ketemu dengan anu. Siapa nama Ibu? Siapa nama Ibu Ibu? Nuraini di Sungguh, Di mana tempat parkir kita? di bawahnya terowongan mall penaklukan. Ini curang hati ini suara ibu. Jadi permintaan tahu apa? Tapi Kalau pada pemerintah Kota Makassar atau dinas-dinas terkait. Masukku pun apa dengan adanya tanda larang itu, tak ada lagi kode kebijaksanaan.
kecualian dengan aturan itu karena Insya Allah, saya kami lagi juga ngantri. akan beli Terus di jadi komisi mengenai Karena komisi aturan itu, sementara- mengenai sementara aturan itu, sekarang insya Allah. untuk proses Berarti kita maju patuh aturan biar aturan. Ya jelas kita parkir di sini ya. Menambah pendapatan daerah. Mau kesang mau insya Allah saya mau diatur, mau apa yang penting bisa Iya, terus aku- untuk makan. Iya. Suara hati ini bicara. Betul, iya. Bukan ini lagi. Saya lagi nih Pak Kabit. Sebenarnya kan kami dari Perumda Parkir hampir tidak ada masalah karena kami ini adalah memang berdasarkan regulasi ya kami tidak punya hak untuk melakukan tarif jasa parkir di situ ataupun jukir karena memang di wilayah situ kan ada tanda larang dari Dishub dilarang parkir. Namun kalau memang Dishub memberikan solusi terkait masalah menghilangkan tanda larangan parkir itu ya kami akan mencoba untuk melegalkan parkir di situ. Yang penting pada prinsipnya jukir juga di sana bisa patuh dan bisa tertib dengan konsekuensinya kalau memang dia keluar dari garis marka yang sudah kami tetapkan ya pasti kami akan tindaki. Ya, minimal mencabut ID card-nya dan mengambil rompinya sampai opsi kedua adalah menangkap saja itu jukirnya. Jadi pihak PT Parkir ya, maksudnya siap untuk meresmikan ketika tanda larang sudah dicabut. Iya. Yang penting satu lagi, yang penting Mall MP Panakukang Square itu bisa menutup pintu keluar dari parkiran motor dan menutup pagar di pintu masuk mobil supaya jauh lebih rapi lagi Pak. Karena kan sebenarnya sumber kemacetan di situ tuh bukan parkiran motor. Betul. Iya, bukan parkiran motor, melainkan yang bikin macet itu adalah memang terjadinya perlambatan kendaraan di wilayah situ karena keluarnya motor dan masuknya mobil. Seperti itu. Iya. Jadi pada intinya saja pihak PT Parkir siap untuk meresmikan ketika Siap meresmikan. dicabut. Selama itu Dishub menghilangkan larangan. Siap. Dari atas nama siapa bukan? Atas nama Dirian Adrianto dari Perumda PT Parkir, Direktur Operasional. Iya. Tapi izin Bang, tapi sebelumnya itu kan pernah terdaftar dia di PT Parkir. Sebelumnya dia. Sebelum terjadi konflik. Iya betul ya. Sebelum terjadi konflik. Iya, itu resmi Pak. Iya resmi. Iya, tetapi setelah ada ribut di antara jukir dan ojol di sana. Iya waktu itu ya. Sehingga mungkin dari pihak Dishub untuk menghilangkan, mensterilkan di sana supaya tidak ada parkiran orang di situ. Itu kira-kira atau kita akan tahun berapa resmi dulu? Saya belum tahu itu. Pernah jadi Tapi pernah Pak. Iya. Izin Saya itu pernah. Tapi izin kenapa? izin sedikit tambahan Pak. Kira-kira kalau tanda larang itu dicabut, apa kita bisa fasilitasi untuk bagaimanakah dia sebagai juru parkir untuk diresmikan juga kembali? Izin petunjuk. Kebijakannya. Apa yang bagus untuk Jadi kalau larangan parkir itu sudah tidak ada, kami kan sudah pernah melakukan penataan. Betul ya, siap. Dalam arti di daerah pinggir jalan karena ini menggunakan bahu jalan. Maka kami akan membuat batasan marka jalan supaya parkiran motor itu tidak mengganggu pengguna jalan. Siap. Iya. Jadi bentuk anunya nanti kan apa langsung terjun di lapangan atau bentuk surat? Kami akan langsung terjun di lapangan. Karena ini kami akan selalu pantau ini semua di Kota Makassar. Tapi yang itu saja.